bapak-bapak yang sebelah kanan yang sebelah melaksanakan sholat dan bergeser ke kiri Pak. Insyaallah kita dapat mendirikan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ucapkan taqwallah minna wa minkum wa sa'alna min al-'ilmi faizina wal maqbulina, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal kita semua, terutama sepanjang Ramadan kemarin. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang mulia dan kembali kepada fitrah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali ke materi Syu'abul Iman, Syu'abul Iman. Kita sampai ke halaman ke-72. Ada 72 ya. Saya ingat yang 1 sampai 71. Terakhir materi sebelum Ramadan itu bab tentang zuhud, semoga masih ingat ya, itu 71. Apanya di sini ada 71 zuhud. Nomor 1 iman kepada Allah Taala, gampang ya. 72 adalah cemburu atau ghirah dan meninggalkan midah, yakni al-ghirah wa tarkul midah, yakni cemburu dan meninggalkan midah. Nanti dijelaskan makna. Dasar hukumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha nasal hijar. Hai orang yang beriman, segera bertemu dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana bahan bakarnya itu manusia dan api dan batu. Wa qulil mu'minat yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahun. Katakan para wanita mukminah, para wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Innallaha Rasulullah, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar. Semuanya Allah itu cemburu dan mukmin cemburu. Wa ghairatullah ayyati al-mu'minu ma harama alaihi. Dan cemburunya Allah itu ketika orang mukmin mendatangi apa yang Allah larang. Ini ya, 2 ayat 1 hadis dasar masalah ini. Ghirah. Jadi kalau ghirah cemburu itu sebenarnya urutnya, ghirah itu kan rasa tidak nyaman ketika orang yang punya hubungan dengan dia itu melakukan tindakan yang ia tidak sukai, kayak gitu ya. Itu cemburu. Urutannya itu yang paling umum namanya marah. Terus tengah namanya cemburu, yang paling bawah namanya malu. Ini semua sifat dimiliki mukmin. Tapi semuanya baik, marah itu kan tidak nyaman, ada orang melakukan tindakan yang tidak boleh. Nah, dengan marahnya itu syariat atau tidak syar'i? Kita sudah bahas tentang marah. Malu itu yang kesana paling ujung. Malu itu sesuatu seorang yang tidak nyaman melakukan tindakan yang tidak boleh ketika nanti ada orang melihat. Jadi dia dorongan pribadi. Nah, kalau cemburu itu dorongan menghentikan perbuatan yang tidak boleh oleh orang lain yang punya hubungan sama dia. Jadi gimana, ini filosofinya, gimana masing-masing kita itu bisa terjaga untuk tidak berbuat buruk oleh berbagai macam input. Ada marah, itu umum sekali. Ada rasa malu, makanya sampai Allah Rasulullah al-haya'u minal iman. Kalau orang punya malu, sudah kita bahas di cabang 60-an. Kalau orang punya malu, insya Allah akan berhenti dari perbuatan yang tidak. Nah, sekarang ada cemburu lagi, dijaga oleh orang yang punya hubungan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak. Tentu ghirah di sini adalah ghirah asyari, cemburu yang syar'i, yakni ada orang perasaan tidak nyaman atau marah ketika orang yang punya hubungan sama dia melakukan tindakan yang tidak boleh. Itu namanya cemburu yang syar'i. Tapi kalau cemburu yang tidak syar'i, orang marah kepada orang yang punya hubungan sama dia melakukan tindakan justru yang boleh oleh syariat, itu bukan cemburu syar'i. Cemburu yang syar'i itu sifat orang mukmin. Tadi wa innal mu'min yaghar. Dan ada namanya midah. Midah itu adalah merasa nyaman ketika orang yang punya hubungan, tentu kalau konteks ini pasangan, melakukan tindakan yang
dilanggar, yang melanggar. Ini yang disebutkan tafsir dari midah itu adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan, kemudian ikhtilat, kemudian pasangan, kemudian apa-apa, dan pasangannya merasa fine-fine aja. Saya pikir kalau kita masih normal kita cukup paham, tapi jangan dianggap ini remeh. Indonesia di konteks ini sudah sangat jauh. Mungkin saya ingin cerita, kalau pernah dengar Bu Eli Risman, ini psikolog senior yang menekuni bidang hubungan laki perempuan, termasuk mitra sari parenting, itu mengatakan begini, Ustaz, percaya nggak aku cerita? Sekarang nih cowok-cowok nih, itu ceweknya lebih dari satu, dan itu betul. Saya pernah nanya ke salah satu anak jamaahku, pacar lu berapa ya? 13. Percaya nggak percaya? Sih tidak nggak percaya, tapi pacar 13. Ngaturnya gimana? Ya diatur aja. Senin siapa? Nanti Ustaz yang punya begini ini, nanti salah satu harus nikah tuh. Nah begitu nikah, pacarnya, kau nikah jahat banget, mabui. Nah jawabannya ini loh yang menandakan betapa ruang cemburu itu sudah mulai nyempit, hilang. Memang harus nikah, ya kan? Terus gitu, tenang aja, yang mau nikah kan babi gue, bukan aku. Kamu punya anak gimana? Kasih aja babi. Terus kita gimana? Aman, tetap, gak ada masalah. Dia punya istri, dia punya pacar, istrinya juga tahu si suaminya ini punya pacar, dan fine-fine berjalan. Ini cerita Bu Eli. Dan cerita dari saya lebih dari itu. Saya dilapori sama satu jamaah, dia ada keluarga ini selingkuh, mohon maaf ya, semoga tidak terjadi. Amin. Kok ada yang amin? Semoga tidak ada yang selingkuh, amin. Kayaknya kurang kenceng aminnya ini. Tertuduh bagaimana gitu. Nah itu, kalau saya dilapor sama saya bingung, karena saya solusinya gimana. Saat ada jamaah, ada orang gitu, ini terus gimana terusnya? Ini lakinya selingkuh, punya lah, bukan nikah, selingkuh. Nikah mah Allah Akbar gitu. Selingkuh. Jadi selingkuh, nah rupanya istrinya cara menyelesaikan selingkuhnya suaminya bukan dengan menghentikannya, tapi dia selingkuh kembali. Itu memang lo doang yang bisa selingkuh. Akhirnya suaminya juga terusnya selingkuh. Yang menarik, dua-duanya mengambil keputusan untuk mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Supaya ya demi anak-anak. Ini namanya midah. Midah itu membiarkan pasangannya atau orang yang hubungan sama dia melakukan tindakan yang boleh dan dia fine-fine aja. Dan ini mulai menjadi tren di keluarga modern. Jadi namanya, kita tidak perlulah kayak orang desa cemburu-cemburuan, yang penting semua fine. Benar gak sih? Tapi ini fakta. Dasar sekali. Jadi tadi Rasul menyebut kalau mukmin itu punya sifat cemburu. Dan nanti sebuah riwayat di hadis Imam Ahmad, yang punya sifat midah itu orang munafik. Orang munafik itu punya midah, yakni dia tidak pernah ada merasa tidak nyaman kalau pasangannya melakukan tindakan yang tidak fine aja. Dan tahukah, jadi mukmin itu punya sifat itu sehingga nanti kita saling menjaga pasangan. Sementara arus yang datang dari sana ini mencoba menggempur sifat ini supaya kita tidak punya suasana marah ketika pasangan mengambil tindakan yang tidak boleh. Liberalisme telah masuk lebih jauh. Liberalisme itu nanti masuk ke level permisifme. Permisifme ketika masuk ke keluarga, maka cemburu hilang total. Maka nanti ada pasangan yang dua-duanya bisa saling melakukan tindakan yang nggak boleh, dan mereka tidak boleh saling cemburu. Masih ingat nggak grogotan sifat ini itu? Kan sampai hari ini gitu, cemburu ketika kemudian muncul itu kan komentar orang sana liberal kayak gitu kan, besok banget sih gitu. Masa istrinya salaman sama orang lain aja marah? Pernah dengar soal itu? Masa makan marah, aneh. Besok banget loh. Makan bareng, salaman, didesain itu dulu sebelum tahun 2000, sebelum tahun 90 ke atas, cipika-cipiki itu udah nggak boleh marah lagi. Cipika-cipiki aja marah. Besok naik kelas, lama-lama peluk-pelukan.
lama-lama kumpul bareng, malah aneh banget. Lu nggak terjadi nggak sekarang? Orang nggak boleh marah kalau pasangannya salah. Lo nggak pernah gaul kali, dasar kuper lo. Kalau kuper itu zaman dulu, istilah anak saya namanya kudet, kurang update. Istilah anak-anak sekarang. Padahal semua sifat yang dari awal sampai akhir tadi itu sifat orang munafik. Dan mukmin itu cemburu. Tidak pernah nyaman ketika pasangannya melakukan tindakan yang tidak boleh, sekecil apapun, dan itu benar. Cuman lagi-lagi di sini, ketika orang bertahan cemburu, awas, setan selalu mendorong ke ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri ada cemburu dihilangkan sehingga ketemunya midah namanya. Atau ekstrim kanan cemburu dibesarkan sehingga bahkan malah untuk yang halal. Kayak misalnya suami deket sama ibunya, istrinya marah, lu aneh, dia deket sama ibunya. Mas, mak aku ke ibu ya. Ibu mulu. Nah, itu namanya melebihi batas. Tag ini bukan saya provokasi Anda ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki berhasil menghilangkan cemburu istrinya ketika dia nikah lagi, itu tidak benar. Yang benar tetap harus ada cemburu. Kalau sampai tidak cemburu itu wanita melanggar hukum ini, karena harus ada cemburu. Yang kedua, istri Rasul pun cemburu, paham ya? Istri Rasul, Aisyah itu cemburu, Hafsah cemburu, Umi Salamah juga cemburu. Cuma nih menariknya, cemburunya mereka garis syariat, tidak melampaui batas. Tetap cemburu tapi dia nggak marah ketika suaminya melakukan tindakan yang halal. Jadi yang benar itu, mohon maaf ya, ini bukan provokasi. Kalau ada orang menikah lagi, istrinya itu yang tetap cemburu, tapi tidak sampai melanggar aturan marah-marah, melukai, menyakiti yang sana, menyakiti suaminya, ngambek, terus nggak melakukan tindakan, itu nggak benar. Tapi kalau hilang cemburunya, justru juga salah, karena itu berarti mungkin yang pertama diteror secara ideologi, teror ideologi, lo nggak melanggar Quran, macam-macam Tuhan sejak boleh, kenapa lo nggak boleh macam-macam, atau dia menggunakan cinta, dan nikah aja ribet tuh bapak, yang penting boleh ngalir aja nih, iya. Kembali cemburu itu, jadi salah satu itu kira-kira penjelasan cemburu, hubungan dengan marah, cemburu dan malu dan gimana dampak. Nah, dampak terhadap kebaikan itu tinggi sekali, karena kalau sifat malu itu yang menghentikan itu dirinya, kalau cemburu yang menghentikan adalah anggota keluarganya. Jadi dia akan terus dibantu oleh pihak keluarga untuk tidak melanggar. Luar biasa baiknya. Semoga sifat ini tetap kita bisa jaga. Dan saya bangga kepada seorang ayah berkata begini, ini bagian dari cemburu. Kalau engkau pacaran, bapak melihat engkau pacaran, maka seketika bapak akan menikahkan siapapun dia. Loh, saya nggak siapa, makanya jangan pacaran. Dan saya punya jamaah, bapaknya berkata begini kepada anaknya perempuan, bapak tidak akan izinkan engkau pacaran. Begitu ada laki deketimu, bapak akan nikahkan dia. Bener, ada laki-laki deketin, mas jangan deketin aku karena bapak akan nikah. Juga beneran tuh. Seriusnya aku nggak main-main. Udah siap nikah belum? Karena aku nggak boleh pacaran, nggak boleh disentuh. Kalau kau mau sekarang datang ke bapak. Bener, datang langsung ke Lampung, ke orang Lampung. Padahal belum ngapa-ngapain tuh. Ngapain? Saya suka sama anak bapak. Mau nikah, dinikahkan seketika. Udah surat gampang tangan. Anaknya tidak diizinkan melakukan tindakan yang itu namanya cemburu termasuk. Cemburu bukan hanya suami ke istri, termasuk anggota keluarga. Gitu. Jadi termasuk nanti di tip implementatif yang nanti di belakang kita bahas gimana menjaga anak-anak yang sekarang sudah luar biasa lebarnya. Ini sudah menyempit sekali sifat ini hilang karena diteror oleh liberalisme, modernisme dan lain. Diteror betul sampai sekarang cemburunya itu cuma batas tidur. Sebelum tidur kalau cemburu itu juga dianggap aneh oleh orang sekarang. Bapak-bapak mungkin yang agak si angkatan lama ya, kalau kan angkatan lama ya, generasi baby boomers atau X ya, yang angkatan baru generasi Y, generasi sekarang Z, kalau ini Z itu loh, situasi seperti ini nggak ia paham ya, ada cemburu-cemburu nggak dipaham. Kecuali yang anak-anak syariah yang dilakukan siapa. Kalau yang umum, masyarakat umum kan udah biasa dari awal dia punya pacar 5, dan biasa
kumpul-kumpul. Sesuatu yang sudah nggak dipahami kok bisa terjadi di negeri ini. Jadi hanya satu generasi itu hilang sifat itu. Dulu seorang wanita disapa laki-laki aja, bapaknya marahnya tak terkira, betul nggak? Bukan malah seneng. Wah, anakku disapa laki laris, nggak begitu. Sekarang kalau nggak disapa, gitu, bang, kok nggak nyapa gue sih? Sombong loh. Kebahagiaannya sudah jauh sekali. Dulu seorang anak punya pacar, bapaknya marahnya tak terkira anak yang dipacar ini. Sekarang kalau umur 13, SMP kelas 1, nggak punya pacar, bapaknya jadi aneh. Lo kenapa sih gak ada pacar yang suka sama lo? Kadang datang lagi malam mingguan. Lo jangan-jangan lo ini lesbi kali. Situasi yang sudah semoga tidak terjadi. Nah, itu jadi dampak dari ghirah itu adalah terjaganya kebajikan di anggota keluarga atau orang yang punya hubungan sama dia, sehingga tidak ada pelanggaran apapun karena ada pihak lain yang terus, dan itu baik. Nah, cuman batasannya ghirah harus syar'i. Syar'i itu adalah marah ketika ada tindakan haram, bukan marah ketika ada tindakan halal. Ini kebalik, ini untuk para wanita. Mohon maaf ya, ungkapan yang muncul di masyarakat menengah, terutama di sekitar segini ini perkantoran, mendingan suami aku selingkuh daripada nikah lagi. Karena kalau selingkuh yang mana nggak punya hak, buat tendang bisa gampang. Karena nikah lagi dia punya hak, apalagi kalau resmi. Waduh, ada catatannya lagi. Semoga ini tidak memprovokasi orang untuk selingkuh. Karena ini suara sebagian wanita. Dan ini bagian dampak dari nidah yang terus berkembang. Jadi kalau saya pernah ditanya sama seorang jamaah Ustaz, sepupuku nikah lagi. Ya bener. Yang salah kalau dia selingkuh. Tapi dia nggak mau, ada lagi urusannya. Berarti nikah keduanya tidak syar'i. Paham kira-kira ya? Jadi kalau dia nikah lagi nggak boleh marah. Cuman dilihat syar'i nggak syar'i itu nikahnya lagi. Mampu nggak mampu, adil nggak adil, sanggup nggak tidak sanggup, apakah ada kedoliman atau nggak. Jadi yang dihukumi itunya, bukan nikahnya yang dimarahi, itu yang dihukumi. Kalau ada selingkuh justru di mana apapun motifnya. Amin ya Allah ya. Jadi jangan sampai marah ketika dia melakukan tindakan halal. Itu namanya sudah melampaui batasnya. Di sini setan memainkan. Kalau kita tidak ditarik ke midah, akan ditarik ke ghirah yang tidak syar'i, yang akhirnya melarang semua perkara meskipun itu boleh. Ini semua bentuk bagian dari cabang iman. Okay. Nah, implementasi langsung kita terbatas oleh waktunya. Implementasi dari supaya ghirah terjaga dan supaya anak-anak terjaga. Ini yang pertama. Untuk bapak-bapak langsung. Yang pertama, bapak memastikan hubungan dengan keluarga itu baik. Rumusnya tidak pernah ada masalah di luar kecuali ada input dari dalam. Ini sudah hampir kesepakatan pakar parenting. Tidak pernah ada istri selingkuh atau suami selingkuh kecuali ada masalah di dalam. Jadi pastikan hubungan itu clear, baik. Bapak pasti sudah punya pengalaman hubungan baik. Meskipun risetnya 80% masalah keluarga datang dari tidak adanya visi keluarga. Dan ini kalau visi keluarga ini banyak nggak punya visi. Karena kita tidak pernah sekolah keluarga. Semua kita kan sekolah ini kan yang masuk keluarga nggak ada persiapannya. Kalau sekolah jadi tukang listrik, tukang minyak banyak. Sekolah jadi tukang ayam nggak ada. Tukang ibu nggak ada. Jadi pastikan hubungan baik. Yang kedua, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerja, ya, pastikan di setiap harinya ada komunikasi efektif dengan pasangan. Karena Anda bertemu dengan istri Anda cuma 2 jam. Sementara ketemu istri orang 8 jam. Benar ya? Manusiawi, hati akan nyaman dengan yang sering ketemu. Anda ketemu dengan istri orang 8 jam, dan sana ketemu suami orang 8 jam. Anda ketemu dengan pasangan Anda 2 jam, 1 jam sebelum tidur, 1 jam setelah tidur, udah. Mama datang makan bareng, Pak. Udah. Dan di mana? Dia di mana? Meskipun fisiknya ada tidur sudah. Terus bangun. Mama, udah ya barengnya berangkat bareng. Udah 2 jam, maksimal 5 jam. Baik-baikan gitu. Artinya secara fisik itu rentan, gitu loh kira-kira. Rentan.
Kalau apalagi basic pertamanya jatuh. Makanya kalau hubungan sama pasangannya itu kok ambruk, itu rentan sekali orang sekarang itu. Karena provokasi luar tinggi sekali. Kok banyak yang senyum. Yang nomor 3, ya tadi ya. Jadi meskipun kita di kantor, hubungan sama itu tolong, karena secara manusiawi itu mempengaruhi. Lihat yang ketiga, hati-hati dengan curhat. Karena observasi saya, semua masalah hubungan keluarga di orang kelas menengah ini berawal dari curhat. Kecuali Anda pandai untuk memanipulasi kondisi. Jadi gini, orang kalau dicurhati itu secara otomatis dia akan tertarik sama yang menerima. Mas, bisa nemenin aku nggak? Oh iya. Oh, bentar doang di situ. Suamiku jahat sekali. Kenapa sih? Masa dia kawin lagi? Oh, jahat sekali suami itu. Dan kamu kan cantik banget. Payah loh. Ya gitu. Panjang lebar. Nah, ketika laki-laki merespon positif, apalagi menggunakan kelakiannya, udah deh nanti aku bantu deh urusannya. Itu langsung dia tak malam. Ting, kenapa bukan Mas tadi ya, Mas suami? Ini kutu kupret di sini nih kan. Nah, karena alam bawah sadar dia terbuka. Hati-hati dengan dia. Makanya ada tekniknya. Kalau orang menerima curhatan orang itu ada tekniknya. Tidak boleh pandang, nggak boleh. Terus harus datar, nggak boleh kasih ekspresi. Oh iya, ya. Mas suamiku selingkuh ya udah diapain? Lo kok tega banget sih? Lah emang gimana lagi? Aku juga bukan suami lo, mau diapain? Paling aku bantu apa gitu. Pasti kalau kayak gitu, ya payah mah, nggak sohib, gitu kan gitu paling. Jadi pasti nggak nyambung di hati karena datar. Coba kalau, gitu ya. Ya Allah, kita dulu kan belum pernah deket ya. Jangan ya nggak begitu sih, lo kan gitu. Jadi hati-hati dengan kalau terpaksa. Jadi kalau bisa, Anda nggak usah terima curhatan. Biarin wanita curhat sama wanita, laki curhat sama laki. Begitu nyilang, itu awal pintu terbuka. Sangat terbuka, besar sekali. Besarnya tak terkira. Karena kalau teknik psikologis itu memang mungkin, sangat mungkin. Apalagi memang ada niat memanfaatkan. Oh luar biasa. Aku dengar katanya suamimu lagi ini. Iya, kok tahu sih? Ya karena aku perhatian sama kamu. Nah, jadi langsung otomatis. Orang itu kalau sedang sedih atau sedang bahagia atau sedang dalam kondisi itu kan alam bahasanya terbuka. Dan siapapun yang kasih informasi, wajah apapun yang masuk, senyum apapun yang masuk di benak dia di saat itu tidak pernah dilupakan. Makanya Anda bisa bilang, kok bisa ya aki-aki dapat gadis? Iya, karena pas masuk pas gadis itu ditendang sama bapaknya, karena bapaknya marah-marah terus aki-aki itu, nih kenapa nih di rumah kakek aja loh? Waduh kakek ini kok baik sekali. Nah jadi makanya ada kakek-kakek yang dapat meninggal itu kan cerita di mana tuh gitu. Itu mungkin, sangat mungkin itu psikologis kan. Ya jadi itu teknik supaya kita terhindar dari situasi buruk di keluarga. Nah kalau untuk anak-anak nih implementasinya, pastikan kita berani berkata kepada anak-anak kita semua, terutama sepupunya anak besar ya. Saya kebetulan masih umur 12, 13 anak saya. Nanti belajar dari bapak-bapak lah. Neng, dek, tidak ada hubungan sebelum nikah. Apapun namanya, mau pacaran, apapun namanya, apapun istilah yang kau sodorkan tidak ada. Yang ada ta'aruf, khitbah, nikah. Clear? Kalau bapak tahu engkau didekati atau mendekati siapapun, bapak langsung menikahkan. Loh, kok gitu? Kalau gitu jangan main-main. Teknik ini saya ambil dari yang jamaahku itu berhasil betul menjaga anaknya. Tapi kalau kita masih babi ibu nanti kelamaan tetap anak akan lewat. Kalau kita masih nggak berani kasih kemana-mana anak, karena memang ya anak kita kan sekolahnya bareng. Kemudian situasinya memang rumit gitu. Kalau Anda tidak boleh gitu, ada sekolahkan ke Madinah. Ke Madinah cuma berapa orang? Di Madinah kan terimanya beberapa orang. Sekolahnya memang laki doang. Kan yang perempuan jauh sekali lewatin badan pasir tak terkira nggak ketemu. Karena yang jamiah Islamiyah itu saya itu khusus laki. Yang perempuan jamiah Malik Abdul Aziz itu jauh tak terkira. Nggak mungkin.
lain kalau di Maroko, itu dekat. Azhar juga dekat. Pokoknya yang agak jauh di Madinah. Mekah dekat. Jadi Mekah itu kampus perempuan agak sana. Maksudnya nggak ketemu juga, gitu kan bisa di sama sana keras ya urusannya. Kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi pertama pastikan ada itu. Yang kedua, anak-anak dijaga dari seluruh kemungkinan untuk tidak memiliki apa nyebutnya kesibukan, kesenangan yang menyebabkan masuk ke sana. Rata-rata anak pacaran apa saja itu lebih karena dia kehilangan kasih sayang, kurang sibuk, kurang fokus, kurang apa, rata-rata begitu kira-kira. Tapi kalau anak fokus visinya, karirnya apa-apa, kalau nggak rata-rata. Ini kan pengalaman anak dampingi mahasiswa itu yang di Rokok di mana. Kalau biasanya pacaran kayak gitu, memang biasanya gizi, memang nggak jelas. Gitu. Visinya nggak jelas, mau nggak jelas, terus kemudian orang tuanya juga nggak sayang, orang tuanya juga jarang perhatian sama dia. Ya udah pulang kampus, ya main dulu, gitu, apapun namanya. Sehingga situasi riset-riset yang sudah Anda terima itu bukan suatu utopia, itu benar loh. Saya tanya kemarin itu, apakah benar di Jogja itu begitu? Emang saya tanya ada beberapa orang. Percaya nggak sih di Jogja dulu itu ya, yang heboh tahun 90-an ya? 90-an di Jogja 90% mahasiswa begini. Terus di kampus mana, pernah nggak sih? Kan percaya nggak percaya? Aku tanya beberapa orang yang, ya mungkin terjadi kalau begitu cara hidup mereka gitu. Di kos-kosan, di apa, itu sangat mungkin terjadi gitu. Terus lihat kalau di Jakarta undercover, terus lihat di kampus-kampusnya, ya mungkin sekali. Karena mereka memang tidak fokus untuk belajar, karir juga nggak diurus baik, visi nggak jelas, keluarga nggak perhatian, mau kemana lagi? Ya pasti main situasi kayak gini beratnya, film apa-apa. Itu ada tip kecil dua untuk keluarga supaya terjaga. Nah ini bagian dari implementasi kecemburuan kita terhadap anggota keluarga agar tidak sampai melakukan tindakan yang tidak. Siapa yang menurut 70 punya adalah cemburu dan meninggalkan mira. Dan semoga kita sama dari mira yang oleh sekarang disebut dengan modern, pada itu sifat orang munafik. Hanya orang munafik yang membiarkan anggota keluarganya melakukan tindakan haram kemudian merasa fine. Emang orang munafik mau jadi orang kafir gitu. Orang sifat kafir masuk orang muslim, jadi munafik namanya. Sifat orang kafir dimasukkan ke muslim, kemudian dia muslim tapi sifatnya sifat orang munafik. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan Allah jaga semua kita dan anggota keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.